Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita sudah mendengarkan, sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dengan tulus kita sampaikan segala sesuatu yang baik dari hati kita kepada Tuhan, dan pujian kita biar menyenangkan hati Tuhan dan sekaligus menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya, pertolongannya bagi kita. Dan saya ingin juga menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yohanes 14 ayat ke-6 dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, kiranya di pagi hari ini, di minggu ini kita tetap mengalami sukacita Tuhan, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hadir telah memuji Engkau, dan kami saat ini mau mendengarkan firman Allah. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kami, kaki kami Bapa di surga. Dan bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan Engkau juga yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Dan itu sebabnya pemazmur mengatakan, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Aku telah menaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kami, para pendengar kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang sedang kami alami, ketika kami lemah, Tuhan menyembuhkan. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami mengalami pergumulan, Tuhan hadir untuk melegahkan kami semuanya. Dan ketika kesesakan, biarlah pertolongan Tuhan, tombol ilahi itu kami tekan, sehingga kami mendapatkan perhatian daripada Tuhan, yaitu berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terpujilah Engkau. Doa kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan kita dalam Amsal 3, 2 ayat saja. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan dulu dalam bahasa Inggris ya. Trust in the Lord with all your heart, and He will make your path straight. And learn not on your own understanding. Now, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Puji nama Tuhan. Bahasa Indonesianya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan nama Tuhan. Dan tema kita adalah jalan lurus bersama Tuhan. Jalan lurus bersama Tuhan perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai firman Allah. Ini seperti GPS rohani kita, ya. Dalam ayat ini, 1 jangan, 2 perintah, 1 janji. Jadi 1 jangan, 2 perintah, 1 janji. Ini merupakan GPS rohani kita dalam perjalanan kehidupan ini.
dalam melewati masa-masa dalam kehidupan kita, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu bahwa Google Maps saat ini sangat menolong orang-orang ya, dengan versus lama. Kalau orang tidak tahu jalan biasanya menanya. Dan saya di Malang bersama dengan istri saya lagi ke Malang naik motor, lalu kita bertanya ya. Bertanya jalan, misalnya ke jalan A, tapi ditunjuk kepada jalan yang nggak benar. Bukan berarti GPS kami, waktu kami ke Solo juga bawa mobil, kita juga tersesat sampai ke kampung-kampung, berjam-jam kita tersesat. Karena itu awal-awal GPS diperlakukan, tapi kami tersesat juga. Ya. Tapi kalau yang sekarang sudah 2 tahun lebih saya menggunakan memakai GPS, belum pernah disesatkan. Ya, walaupun kadang-kala saya salah, tapi GPS yang sekarang akan mengarahkan jalur yang harus kita tempuh dan harus kita ikuti. Kalau salah diarahkan kembali kepada atau balik atau kembali kepada jalan yang ditunjukkannya. Jadi dengan mudah kita akan menemukan rumah seseorang. Padahal nanti kalau sudah GPS itu ada yang kita gunakan itu berhenti di situ, kita tinggal tanya siapa. Kalau enggak tinggal lihat nomor rumah yang ada. Ya. Jadi kita sangat dibantu. Demikian juga firman Allah sebenarnya sangat membantu kita kalau kita tahu bahwa kalau GPS rohani Tuhan itu adalah tuntunan Tuhan bagi kita yang tidak akan pernah menyesatkan kita. Ada orang yang menangkap jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Yaitu ketika kita memakai jalan-jalan kita, maka kita akan bisa tersesat. Tapi kalau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari kita. Puji nama Tuhan. Jadi di ayat yang pertama tadi sudah saya katakan satu jangan, 2 perintah dan 1 janji. 1 jangan, 2 perintah, 1 janji. Nah, kita lihat jangan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 5b. Dalam ayat 5b dikatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi arti bersandar pada pengertian kita berarti kita meletakkan seluruh. Kalau arti bersandar itu, kalau kita bersandar ke buah kursi, kita meletakkan seluruh kita ke kursi itu. Atau kalau kita bersandar ke dinding, maka kita meletakkan seluruh badan kita ke dinding itu. Nah, kalau kita bersandar kepada Tuhan, bukan badan kita yang kita sandarkan, tapi hati kita, hidup kita yang kita sandarkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena ada banyak kali kita sebagai manusia yang punya logika, yang punya pengalaman. Bukankah mengatakan motto mengatakan bahwa experience is the best teacher. Bahwa pengalaman adalah kekuatan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kadangkala cisiki is cisikiwa cikaris. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi kadangkala kita ini kan kita sudah sudah tahu kita sudah berpengalaman. Kita sudah tahu bahwa ini adalah kekuatan kita. Jadi kita tidak akan pernah mundur dari sini, ya. Apakah itu yang kita lakukan? Alkitab kata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Walaupun kita banyak pengetahuan kita, walaupun kita punya banyak pengalaman dalam mengatasi persoalan-persoalan kehidupan ini, ingat di dalamnya Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Mengapa kita tidak perlu
bersandar kepada kekuatan tiga. Ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu bersandar kepada kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Siapa yang super hebat di dalam dunia ini? Nggak ada. Kita punya keterbatasan, limited. Tapi Tuhan unlimited. Itu sebabnya dia dikatakan omnipresent God. Oh sorry, omnipresent itu maha hadir. Omnipotent God, maha kuasa. Dia omniscience. God, Allah yang maha tahu. Omnipresent God, Allah yang maha hadir. Dan dia Allah yang maha kuasa itu, dia tidak terbatas, unlimited. Kita yang terbatas. Dan itu sebabnya Amsal mengatakan supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan rugi. Karena firman Allah katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mempercayai manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti pohon yang seperti semak belukar di padang belantara, dan tidak akan pernah mengalami musim-musim yang baik, yang tidak akan mengalami hal-hal yang indah dalam hidupnya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia akan menikmati segala hal yang indah dari Tuhan. Makanya diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak takut tawon kering. Dan begitu janji Allah yang terus berbuah, kata firman Allah. Nah, kalau kita terbatas, yang keterbatasan kita ini mau kita andalkan, ya pikir ulang supaya kita mengingat bahwa diri kita ini adalah orang yang terbatas. 2, kita orang yang berdosa. Kita orang yang berdosa, kata firman Allah, bahwa dosa menghalangi jawaban-jawaban doa kita, menghalangi segala apapun yang kita minta kepada Tuhan. Kejahatan kita, dosa kita, ketidakbenaran kita. Kenapa? Ingat, kita ini orang berdosa. Jadi sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita melihat yang terlihat saja. Jadi Tuhan bisa melihat yang tidak terlihat. Makanya ketika Samuel diperhadapkan kepada keluarga Isa, dia melihat abang daripada Daud itu yang begitu luar biasa, yang terlatih, ganteng. Wah, inilah dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, jangan melihat postur. Engkau hanya melihat postur, tapi aku melihat hati. Jadi Tuhan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi Tuhan bisa melihat yang tidak kita ketahui. Bahkan kita bisa melihat mungkin 10 meter atau 100 meter, tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kita berjalan dalam pengertian kita sendiri atau berjalan mengandalkan Tuhan? Alkitab katakan jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, karena itu membahayakan kehidupan kita. Saya ingat ini sebuah ilustrasi yang mungkin akan membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam. Saya ingat ketika saya pinjam motor orang, kasih pinjam motor, ya. Jadi satu kali dia rusak. Seluruh bengkel di apa ini sudah. Jadi tapi nggak pernah bisa hidup. Yang terakhir itu 400 ribu, tapi nggak bisa hidup. Dibongkari, dipotongi semua kabel-kabelnya, tapi juga nggak bisa hidup. Lalu abang saya almarhum katakan, bawa saja kemari. Karena dari sini dorong ke sana kan jauh, lumayan jauh.
Tapi karena nggak ada jalan lain, ya akhirnya saya dorong itu motor itu ke sana. Nah, ya sampai di sana saya lihat sendiri, ya buka dia apa. Lalu kemudian dikatakan, hanya ini rusaknya, kabel. Yang tidak bisa dilihat orang berapa ke Suma, apa itu lagi, Pabean, ada 3 bengkel, tidak kurang uang saya habis 800.000 hanya untuk mau menghidupkan itu. Di kakak saya gratis. Lalu dibuka badannya, rupanya ada satu kabel yang terkupas, akhirnya itu tidak masuk arus ke situ. Aduh, saya bilang sama abang saya waktu itu, saya tidak kurang dari 800.000 ya, untuk hanya mereka bongkar kiproknya, mereka bongkar dari mesinnya, semualah. Tapi tidak bisa ya. Hanya kakak saya dengar, lalu dibuka itu, mesin nggak dibuka. Orang dia bilang ini mesin bagus kok semua. Nah, ini ada kabel yang baru dibuka, jok-jokannya itu di belakang itu. Nah ternyata di situ itu ada kabel 2-3 biji mungkin. Di situ dia. Nah dia langsung dia langsung sambung, perbaiki, jalan. Nggak sampai setengah jam. Ini berhari-hari mereka. Apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa keterbatasan manusia mereka mungkin punya pengalaman, tetapi jauh mungkin lebih di bawah kakak saya. Dia tahu bahwa saya sudah bisa melihat di jok aja mobil itu, motor itu, dia tahu apa yang rusak. Saya tidak lihat 1-2 kali. Nah, misalnya ada juga orang yang sudah berhari-hari tidak bisa, sama seperti kasus saya, dibongkar sana sini, nggak bisa juga hidup, dan pada akhirnya ya dia katakan 15 menit lagi datang kemari. Loh, bang itu loh udah apa loh, saya bilang nggak ada apa ini nggak rusak kok ini, cuma ada mereka nggak tahu tekniknya, cuma saya yang tahu, dia bilang. Lalu 15 menit Pak datang, pergilah bapak itu kan. Nah, terus Pak datang 15 menit kemudian dia datang, 5 menit udah selesai dia kerjakan. Kenapa bisa bang? Itu katanya itu berhari-hari itu mereka, sampai itu juga dia ini hanya kurang jumper aja. Saya nggak tahu istilah jumper itu apa, tapi ya itu ya pakai alat sedikit itu. Dan bengkel-bengkel apapun tidak pernah bisa ya, bahkan bengkel resminya pun nggak bisa. Tapi itu kakak saya akhirnya satu kali melalui orang ini beritahu kepada yang bengkel besarnya itu, di sana itu ya begini sudah, dia bilang nggak ada yang bisa hidupkan. Dia 15 menit saya datang sudah selesai, dia bilang. Dia bilang begitu. Iya, dipanggil lah kakak saya, terus dibawa semua alat-alatnya. Ya bagi saya mungkin itu ya, saya bilang bang itu penemuan abang bawa itu kan ada semua alat, boleh disorting mereka, apa yang mereka alatnya abang bawa, semua abang bawa, bukannya bawa kemari, bukannya abang bilang begitu. Memang dia dibayar mahal hanya untuk sekian 500.000. Tapi saya bilang pengetahuan kau itu jauh lebih seharusnya. Kalau misalnya kamu patenkan itu luar biasa. Jadi motor bisa hidup tapi nggak bisa jalan. Jadi motor hidup dimasukkan apa? Nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Saya sampai bilang begini, abang saya ini memang nggak tamat
SMP, tetapi kemampuannya begitu rupa. Ya. Jadi masuk gigi, dia tetap hidup, tapi nggak mau jalan. Itu karena dia lakukan itu, karena apa? Orang pinjam, lalu kemudian orang pinjam rusak, tidak diberitahu, minyak nggak diisi, akhirnya dia bikin, karena dia tukang bengkel, dia apa? Gimana? Itu dia dapat itu. Ya bisa hidup tapi nggak bisa jalan. Terus kalau kita apa? Ya kenapa ya? Ini berarti nggak mau kau pinjam ini. Artinya saya bilang bahwa itulah bengkel, ya. Ada yang begitu luar biasa, ya. Tetapi Tuhan sudah panggil dia. Motor saya hanya jalan begitu rupa. Yang kedua, demikian juga kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kita akan terus menikmati segala pertolongan Tuhan. Yang kedua, Petrus jalan di atas air. Ini terdapat dalam firman Allah bahwa ketika Yesus melihat Tuhan, dia tetap bisa jalan. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, kita akan terus lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan terus lihat kemampuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ketika Petrus berjalan, merasakan angin, tiupan angin, gelombang, dan kemudian dia tenggelam. Lalu dia, Yesus tolong saya. Simple. Ketika dia memandang Yesus, seluruhnya it's okay. Everything is okay. Tapi ketika dia mulai bimbang, merasakan situasi kondisi alam, dan bahwa dia sudah berjalan di atas air itu. Tapi ketika mulai bimbang, kita akan kehilangan. Demikian juga kalau kita kehilangan pegangan kepada Tuhan. Kita mengandalkan diri kita akan rugi. Yang kedua, perintah yang telah disampaikan. Perintah yang pertama, dikatakan ayat 5a, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hati 100%. Bukan 99% atau 9,9%. Nah, presiden kita lagi dibully. Tuhan itu maha kuasa, ya. Kalau Tuhan 100%, ya dia 99 lah katanya. Wah itu. Haleluya. Itu orang-orang langsung bully presiden kita. 99 itu, atau katakanlah 99 atau 80 lah, itu kan sudah hampir menyamai Tuhan gitu. Aduh, saya bilang presiden itu hanya perkataan, karena perkataan yang salah dia habis dibully. Kalau saya yang salah nggak mungkin nggak dibully orang. Tapi kalau presiden yang salah habis dibully. Ya kita berdoalah supaya presiden kita tetap diberikan hikmah dalam berkata-kata, ya diberikan kemampuan untuk bisa melihat perasaan manusia, kecakapan manusia, dan kemudian dia betul-betul mengandalkan Tuhan yang dipercayainya. Ya, kita minta tolong supaya Tuhan juga membimbing dia sebagaimana Nebukadnezar dibimbing oleh Tuhan untuk mengakui kebesaran Tuhan. Ya, terserah saja, kita menyerahkan bangsa ini kepada Tuhan. Jadi yang namanya 100% itu kita serahkan, atau 100% itu percaya. Jadi percayalah, itu perintah pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-tengah, tetapi 100% kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita belum bisa percaya, bilang sama Tuhan, aku kok nggak percaya lo soal ini Tuhan. Kok sulit sekali. Logikaku ini, akalku ini sepertinya, hatiku ini belum bisa menerima. Tapi kan Tuhan bilang supaya aku tetap percaya pada firman-Mu. Aku mau percaya Tuhan, tapi hatiku belum. Akui saja dia.
Tapi bilang begini, tapi aku percaya Tuhan, Engkau akan memampukan aku untuk bisa percaya kepada Tuhan, untuk bisa melihat kemuliaan. Percaya itu kan berarti bersandar, berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita percaya nggak taat, nggak berserah, nggak ada gunanya. Ketika Abraham dikatakan supaya meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, pergi ke negeri yang tidak dia tahu. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat menjadi bangsa yang besar, aku akan membuat namamu besar, dan engkau akan menjadi berkat. Dan seluruh bumi akan menjadi berkat olehmu. Jadi dia menjadi patokan berkat Tuhan sampai hari ini. Makanya dibilang Tuhan, siapa yang mengutuki engkau akan aku kutuki, siapa yang memberkati engkau akan aku berkati. Dan Alkitab mengatakan dia percaya, ayat yang keempat, dia percaya dan dia pergi sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Dia taat terhadap apa yang dikatakan oleh firman. Itu orang yang percaya sekalipun tidak melihat, tapi percaya bahwa dia dituntun oleh Tuhan. Seringkali ini saya katakan, ya, kisah Blondin, setiap kali saya mengatakan kepada kita bahwa kalau enggak anak yang percaya atau anak yang dituntun oleh orang tuanya, dia tidak perlu takut, ya. Ini yang pertama, ini ilustrasi yang pertama yang seringkali saya katakan, Blondin yang punya keahlian dengan segala kemampuannya bisa melewati dari gedung yang satu kepada gedung yang lain dengan seutas tali, ya, atau dari perjalanan di Niagara itu, air terjun Niagara, dan orang ngeri-ngeri sedap karena salah sedikit itu akan maut menjemput dia. Tetapi itulah pekerjaan yang paling menanggung risiko, tetapi dia harus jalani hanya demi bisa mempertahankan hidupnya, karena disitulah keahliannya, disitulah kecakapannya untuk bisa mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Risiko apapun itu dalam sebuah pekerjaan tetap ada, tetapi dia mengambil risiko yang sangat menegangkan dan mengerikan ini. Dan apa yang terjadi? Dia berkata melalui manajernya, apakah Anda percaya bahwa Blondin dari seberang sana ke seberang sana akan bisa percaya? Tepuk tangan, ya, lewat. Terus kemudian, wih, hebat. Apakah Anda percaya bahwa dia ada mungkin gerobak yang bisa membawa orang, seperti gerobak-gerobak yang sering kita pakai dorong gas itu, ya, apa namanya, argo, ya, seperti itu kira-kira, ya. Nah, lalu kemudian, apakah Anda percaya bahwa dia akan bisa melewati dengan membawa gerobak? Oh, percaya, semua percaya, tepukan sampai di sana, percaya. Lalu ditanya lagi, apakah Anda percaya kalau dia membawa orang di gerobaknya ini, dia akan bisa melewati? Percaya, hore, karena sudah melihat 3 kali, kan? Yang satu berjalan tanpa apa, dan kedua membawa pendorong, yang ketiga yang sama yang ketiga. Lalu dia bilang begini, siapakah yang siap menjadi volunteer? Semua orang mulai menunduk, melihat ke bawah, tidak berani menatap manajernya atau Blondin. Jangan-jangan nanti saya ditunjuk. Yang si kakek bilang, aku masih punya cucu yang aku sayangi, yang remaja, aku masih sekolah, belum lagi, buat apa ngambil risiko sebesar itu, yang sudah baru berumah tangga, aku baru menikah. Tidak seorang pun yang berani untuk mau menjadi volunteer, menjadi tenaga sukarela. Lalu apa yang terjadi?
Seorang anak kecil datang kepadanya, saya! Dia tunjuk tangan, dia lari ke tempatnya Blondin. Lalu Blondin menaruhkan anak ini. Semua orang sudah ketakutan. Di mana orang tuanya? Orang tuanya ini tidak bertanggung jawab. Ibu bapaknya tidak bertanggung jawab. Masa dibiarkan anak itu lari ke sana. Anak itu dibawa ke seberang sana lagi. Dan kemudian orang bertepuk tangan. Hore! Tapi seorang wartawan mencari dia. Dan mencoba menanyai dia. Lalu dia tanya, kenapa kau berani? Gitu ya, kira-kira begitu. Kamu nggak takut mati ya? Nggak takut kamu jatuh? Enggak. Kenapa? Karena Blondin itu adalah ayahku. Ayahku tidak akan mungkin mencelakakan aku. Nah, bukankah kita menyebut Tuhan itu Bapa kita? Bukankah kita menyebut Dia Allah Bapa kita? Tetapi kenyataannya di tengah-tengah dunia ini, seringkali kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Satu contoh. Ketika teman saya kemarin datang kemari, dia berkata, kamu kenapa lama enggak kata saya sakit? Terus, kamu kan hamba Tuhan, saya bilang. Iya sih Pak, tapi kan kita nggak boleh kaku Pak. Oh ya, memang nggak boleh kaku. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah engkau betul-betul percaya bahwa Bapamu itu mampu menolong engkau? Itu pertanyaan saya. Sebelum kamu jawab, dengarkan kesaksian saya ini. Setelah saya menerima Yesus 1 Maret 1987, dan ketika saya mengalami masa-masa yang sulit, saya tahu apa yang harus saya katakan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kadangkala saat-saat sepertinya mau ajak, kalau dengan cara ini saya meninggal dunia, tapi iman saya tetap kepada Tuhan. Saya bukan nggak percaya dokter, saya percaya dokter. Tapi saya lebih percaya kepada Bapakku, kemampuan Bapakku. Lalu dia bilang, iya sih, tapi ya terserah. Saya bilang, kalau kamu datang kepada Bapak, kamu nggak perlu bayar. Kamu pun sekarang nggak perlu bayar, tetap kamu bayar. Saya bilang, BPJS itu kau pikir gratis itu? Enggak. Kamu bayar duluan. Kalau kamu nggak bayar BPJS, kamu nggak bisa. Kamu sudah bayar duluan BPJS itu. Walaupun kadang-kala melalui BPJS itu, kamu dikerdilkan. Kamu sudah bayar duluan, kamu diperlakukan tidak benar. Seperti yang 8 jam menunggu, lalu dia bukan komentar, lalu komentarnya diapai dengan mereka para dokter itu. Bukannya menyadari kesalahannya, bukannya bilang minta maaf pada akhirnya dia memang meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia itu dia sempat berkomentar, dan itu oleh netizen dibully mereka habis-habisan. Ada yang bilang, udah apa kamu kamar mayat, udah puas kamu? Dia memang sudah ke kamar mayat, minta maaf, nangis, lain sebagainya. Merendahkan. Keluarga saya sudah juga diperlakukan seperti itu karena BPJS. Itu sebabnya saya tidak mau BPJS. Saya dulu punya BPJS. Saya membayar BPJS sekalipun tidak pernah saya pergi ke dokter. Karena saya tahu dokter saya itu hebat, Yesus. Tapi karena mereka mengecewakan, karena saya waktu itu dengar di televisi bahwa BPJS itu saling tolong menolong. Tapi ketika diperlakukan kepada keluarga saya tidak adil. Saya katakan, buat apa saya bayar BPJS? Saya juga nggak pernah kok. Dokter saya itu jauh lebih hebat dari segala dokter. Saya bukan merendahkan dokter yang lain, tidak. Tapi saya tahu siapa dokter saya. Allah yang Maha Kuasa itu, yang siap menolong saya. Masalahnya adalah, kita yakin atau tidak.
Sama seperti anak ini percaya atau tidak. Dia percaya, menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah, bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Sama seperti anak yang melewati jalan yang kubur, kan takut. Anak-anak itu kan biasa takut. Dia tahu bahwa dia akhirnya digendong bapaknya kecil itu. Dan dia tenang, karena dia tahu ada bapaknya. Sebenarnya kalau kita juga punya hubungan, koneksi dengan Bapa di surga itu, melewati masa-masa sulit kita akan mendapatkan kemenangan. Tapi kadangkala, di kala sulit kita baru datang kepada Tuhan. Di kala senang kita nggak mau datang kepada Tuhan. Jangan. Susah senang kita datang pada Tuhan. Kita lakukan bagian kita, biar selanjutnya Tuhan lakukan bagiannya. Mengawasi, memelihara, melindungi, menjagai kita. Makanya setiap pagi anak saya menjulurkan kepalanya, saya mendoakan, memberkati, supaya Tuhan dalam perjalanan ke tempat dia magang, ya, dia selalu menyodorkan kepalanya, atau anak-anak saya kalau menyodorkan kepalanya, maupun yang ke Lombok Timur. Saya katakan begini, Tuhan jagai, karena di tengah jalan itu ada banyak orang gak siap, kadangkala lalai dan sebagainya. Tapi engkau mendahului dengan pasukan mereka, engkau sendiri bersama dengan mereka, hingga mereka nanti tiba atau pergi ke tempat kerja atau tiba di rumah ini dengan tak kurang satu apapun. Kita yakin bahwa Tuhan, pasukan malaikatnya memagarinya, dan Tuhan sendiri bersama dengan dia, sehingga dia selalu akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, perintah kedua, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, akuilah ayat 6a. Mengakui berarti melibatkan Tuhan. Jadi ketika kita mengakui itu mengakui Tuhan dalam segala laku kita akan melibatkan Tuhan. Ya, mau pergi doa dulu, atau mau keluar doa dulu, atau bangun pagi-pagi sekali doa dulu, seperti yang saya lakukan pagi-pagi sebelum memulai seluruh aktivitas, doa dulu. Ya, karena penting. Apakah kita cari sendal dulu, baru kita berdoa, atau kita sampaikan dulu terima kasih kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Itu dia. Saya seringkali tanya murid-murid saya yang agama Kristen, kamu berdoa enggak? Baca firman Allah? Enggak. Saya bilang sama mereka, cobalah. Kalau kamu mau mahir dalam berbagai hal, andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, tahu firman Tuhan itu. Jadi ini sudah beberapa kali pertemuan, mereka belum melakukannya. Saya sudah katakan, yang terakhir tadi, kemarin saya bilang, coba Anda lakukan, baca firman Allah itu, belajar sebelum belajar, doa sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemampuan khusus kepada kita, yang tidak dimiliki orang lain, tetapi Tuhan bisa memberikan kemampuan khusus itu kepada kita. Tiba-tiba guru menerangkan, mudah sekali kita menangkapnya. Atau daya ingat kita diperkuat oleh Tuhan, sehingga kita bisa memperkatakan itu supaya sampai tersimpan di alam bawah sadar kita. Ketika dia tersimpan di alam bawah sadar kita, maka kita akan mudah mengambilnya. Kita anytime we need, kapanpun kita butuh, dia akan keluar. Dia akan mengekspresinya sendiri. Dia akan mengeluarkan dirinya sendiri kepada benak kita. Dan itu perlunya mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Jadi di sini mengakui berarti melibatkan Tuhan, tanya Tuhan, lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, contoh singkat. Setiap kali saya bilang sama anak saya, kalau anak saya duluan membuka kios, ya, saya bilang berdoa sebelum membuka, minta segala pertolongan Tuhan. Walaupun kami sudah habis di sini berdoa, kami minta, tapi sebelum buka pintu itu perlu juga berdoa, supaya kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu kita bisa terima. Walaupun kita sudah berdoa bersama-sama di sini, tetapi ketika kita buka pintu, itu kita juga perlu berdoa. Artinya bahwa setelah kita lewat buka pintu itu,
segala kebaikan Tuhanlah yang kita minta datang. Dijauhkan dari segala hal-hal yang kadang-kadang kadangkala ada orang yang cerewet juga ya. Jadi itu kita doakan supaya orang-orang cerewet itu tidak datang ya. Kalaupun dia datang, kita dapat menghandlenya dengan baik ya. Karena kita istilahnya kita dibayar oleh mereka gitu. Kadang-kala kan ada orang seperti itu. Dulu ada di sini ya. Jadi sebelum dia masuk kerja, kemudian saya ajar dia bahasa Inggris. Terus kemudian saya ajar bagaimana bersikap menghadapi interviewer, yang orang-orang yang menginterview. Jadi ketika dia diinterview supaya apa? Dia tidak punya celana, nggak punya baju, kita kasih celana, kita kasih baju. Nah kemudian apa yang terjadi? Ketika dia berhasil masuk, ya tadinya dia nggak, ya biasa-biasa saja ya. Tapi semakin dia meluncak, istilahnya sombong sekali. Nah, biasanya dia bawa kemari motor-motornya. Tapi sejak kejadian itu, saya bilang sama dia, jangan karena kamu punya uang, terus kamu suka-suka mau ngomong. Dengan siapa kamu ngomong, dengan siapa hargai, saya bilang begitu. Dan sejak itu dia nggak mau, nggak pernah datang kemari. Tetapi saya tahu bahwa jalan-jalan yang ditempuhnya itu jahat. Dan pada akhirnya saya bilang begini sama dia, Tuhan, saya hanya berdoa supaya Engkau kembalikan dia sebagaimana yang tadinya. Dan betul kemudian dia dipayat dari tempat kerjanya. Nggak berapa lama dia dipayat, dia bisa ngomong dengan saya. Selama itu dia, Pak Pendeta, saya butuh tugas Pak Pendeta. Walaupun kita nggak kasih sebenarnya, tapi karena bukan bagiannya ya kita nggak bisa memenuhi harapan dia 10 setiap hari, itu nggak bisa karena kita juga terbatas dalam gas yang diberikan, kita nggak tiap hari dikirim. Nah jadi yang mau saya bilang adalah ya seperti itu, kesombongan yang sangat luar biasa. Kita di hadapan Tuhan nggak perlu sombong. Yang perlu kita lakukan rendah hati. Kerendahan hati itu akan membawa segala kebaikan Tuhan datang kepada kita. Kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan datang kepada kita. Mengalir seperti air dari gunung-gunung sana itu. Datang ke ampunan ini. Dan kita tiap hari, berapapun banyaknya sungai-sungai yang mengarah ke ampunan ini, ya atau ke beberapa daerah di sekitar kita ini. Wah, itu nggak pernah penuh itu loh, itu saya lihat. Kenapa? Kenapa mereka siap terus? Ya, ada siklusnya juga kan gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, air akan selalu mencari tempat yang rendah. Tuhan juga akan selalu mencari hati orang-orang yang rendah untuk diberkatinya. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu rendah hati di hadapan Dia. Jadi itu yang pertama ya, kalau apapun yang kita kerjakan mulai dengan Tuhan. Kalau dapat berkat, terima kasihlah. Ya. Jangan dapat berkat seperti udah biasa kok itu. Janganlah ya, terima kasih kepada Tuhan. Atau dapat masalah. Kalau kita dapat masalah, kita serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan tolong, saksikan kebaikan Tuhan. Jangan nggak disaksikan. Jadi semoga 3 contoh ini kalau kita buka usaha atau mulai berjalan dari rumah, berdoa. Kalau kita punya masalah, serahkan kepada Tuhan. Dan ingat ya, supaya kita jangan minta pertolongan pada waktu kita susah. Susah senang, mari kita selalu berdoa pada Tuhan. Orang selalu kalau susah baru datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh kalau sedang menghadapi masalah.
Baik kita tidak punya masalah maupun kita punya masalah, kita tetap sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Bangun konektivitas kita dengan Tuhan. Ketersambungan kita kepada Tuhan. Keakraban kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya di saat kita berdoa. Saat di jalan, saat dimanapun kita. Bangun komunikasi kita. 1000 ucapan syukur saya kepada Tuhan. Itu adalah dalam rangka membangun konektivitas saya terus-menerus dengan Tuhan. Dan 10 pujian saya kepada Tuhan. Apakah itu sesuatu yang mudah? Tentu tidak. Tapi saya mau katakan, 1000 ucapan syukur terima kasih saya, itu bukan asal sekedar nasab saya kepada Tuhan. Walaupun saya tetap menggarisbawahi nasab saya itu. Kalaupun saya tidak bisa merupakan ataupun istilahnya tidak bisa memenuhi hari itu. Kalau sudah berlalu waktu, tentu kita akan introspeksi diri. Biasanya kita akan introspeksi pada saat di malam hari untuk itu. Dan kita kalau kita ingat, belum sampai 1000. Padahal kita sudah jam 00. Karena kalau kita masih jam 00, masih ada bersama dengan keluarga lagi berdoa. Ya kita tinggal minta ampun pada Tuhan. Hari ini saya gagal mengucap terima kasih saya kepada Tuhan, tapi hari selanjutnya atau hari ini, misalnya kalau sudah lewat kan, ya saya akan upayakan untuk tetap bisa beri apa yang saya tiapkan kepada Tuhan. Nah, jadi susah senang kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Saya ingat saya bersama istri saya menuju ke Semarang, ya naik mobil. Saya sebenarnya sudah ngantuk. Tapi di kapal saya nggak bisa tidur. Karena itu akan menyeberang di hutan alas Banyuwangi. Saya ngantuk sebenarnya. Tapi di hutan alas itu kan nggak mungkin kita istirahat. Istri saya saya ajak ngomong apa lain-lain sebagainya. Tiba-tiba saya tertidur, ngantuk. Untungnya mobil itu tidak melewati parit. Pas mobil saya masuk ke hutan itu, hanya melewati jalan yang sudah mungkin ditaruh orang untuk bisa naik ke hutan itu. Suami istri saya bilang, Pak. Lalu saya sadar. Tapi cukup membuat saya bisa bertahan sampai ke melewati hutan alas itu. Kan itu panjang 20-an kilometer itu. Ya saya bersyukurnya karena keluarga saya di dalam semua. Anak-anak saya di dalam semua. Mertua saya ada di dalam. Saya bilang, wah ini. Tapi setelah itu di mana nggak ada tempat kan, akhirnya di tempat listrik itu di Bojonegoro itu ada di situ saya istirahat sebentar 15 menit sudah pulih. Kalau saya mengantuk saya pinggirkan mobil saya karena nggak ada yang bisa bawa mobilnya, coba saya. Nah jadi pulangnya begitu juga ya, nginap di kantor polisi di Ngawi. Ya, kalau sudah ngantuk saya akan singkirkan, atau kalau sempat di Pertamina akan saya singkirkan di Pertamina. Itu pengalaman. Artinya mau saya katakan, supir sebenarnya dalam hal itu perlu berbincang-bincang supaya dia tetap terjaga. Makanya keren itu harus selalu ada di samping supir. Apa sih fungsinya itu? Apakah dia hanya mau duduk di sini? Tidak, supaya ada ngobrol-ngobrol dengan supir itu, gitu ya, supaya supir itu tidak ngantuk. Nah, kalau keadaan fit daripada sopir itu, kamu istirahat dulu, kamu tidur dulu. Pasti dia bilang begitu, tidur. Nanti kalau saya bangun kamu. Kalau lagi dia keadaan fit, diperbolehkan. Tapi kalau saat dia ngantuk, pasti dia akan bangunkan untuk mendengar. Demikian kalau saya katakan Tuhan kita itu, dia siap mendengarkan keluh kesah kita, dia siap mendengarkan perkataan kita, dia siap mendengarkan kita. Bukan berarti saya katakan Tuhan itu kernet, tidak. Tapi seperti itulah dia.
Tuhan itu mau mendengarkan segala keluh kesah, supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Puji nama Tuhan. Jadi itulah yang terakhir, janji Tuhan. Yang terakhir ini janji Tuhan. Janji Tuhan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Seperti tema kita, jalan lurus bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan, maka ia akan meluruskan jalanmu, ya. Meluruskan tingkah laku. Meluruskan jalan, memberi petunjuk, membuka jalan baru, menyingkirkan halangan, menyingkirkan musuh-musuh. Jadi kalau kita meluruskan jalan kita, itu berarti maka Tuhan akan meluruskan, berarti ia siap menolong kita dalam keadaan apapun. Tuhan nggak pernah berjanji, Simon, apa Tuhan? Jalanmu terus akan melewati jalan tol, nggak ada hambatan. Atau Simon, apa? Jalanmu tidak akan pernah melewati batu-batu. Atau Simon, apa? Jalanmu tidak akan pernah melewati lubang-lubang. Mulus semua. Yang bergelombang Tuhan ratakan, kata firman Allah. Yang berlubang Tuhan tutup. Yang berkelok Tuhan luruskan. Sama dengan tukang kayu. Saya pernah menjadi tukang kayu. Jadi saya tahu persis bagaimana meluruskan kayu itu. Karena kebetulan ada alatnya. Jadi baik itu kalau itu kayu bengkoknya sangat itu melalui penguapan dan nanti terus ditekan dengan mesin, atau dengan membiarkan agak lama sedikit supaya dia bisa tetap lurus. Kalau dia mau lurus, kita tinggal ambil benang, nanti yang diserut atau dipotong dengan mesin supaya lurus. Jadi ada banyak cara untuk meluruskannya. Mungkin Tuhan akan melakukan itu bagi kita. Seperti tukang, makanya diambil profesi sebagai tukang, ya. Kalau kita mau luruskan, diambil benang, ya, terus dia akan ambil campur itu dengan baterai itu yang di tengah itu diambil, terus ditumbuk di situ, benangnya ditaruh di situ supaya hitam, tinggal nanti di sana ditarik, di sini ditarik, tinggal dia pluk, lurus sudah. Dan itu nanti yang diikuti. Kalau dia di mana bengkoknya, terus diarahkan. Kalau memang tidak terlalu hanya ditekan sedikit dan dibiarkan beberapa waktu. Apalagi kalau dibakar supaya dia bisa panas itu bisa meluruskan dia. Ya, jadi tukang itu tahu persis kalau dia tidak rata, dia akan serut supaya rata, supaya bagus. Dan saya bersyukur saya bisa menikmati di pekerjaan bengkel atau las. Saya bersyukur dan Tuhan pakai saya sebagai tukang lasnya sekarang ini, ya. Jadi apa yang saya alami dulu, sebenarnya saya dulu cukup mahir untuk ngelas, ya. Cuma kalah di mata saja, ya. Jadi kalau ngelas itu harus kedua benda harus saya bersama, dan tekanan setiap tebalnya alat atau yang mau dicat itu nggak hanya itu gitu aja, nggak ada ukurannya. Tapi walaupun itu saya sudah banyak lupa dengan itu, tetapi saya mengatakan itu ukuran harus disesuaikan supaya ketika mata las itu katoda dan anoda itu bisa menyambung gitu dengan baik. Dan itu sebabnya kalau saya lihat brondol-brondol itu sebenarnya ya cuma ngelas-lasan saja. Yang api itu apabila dia mencair kedua benda itu, tinggal dia begini saja, jalan aja dia. Ya, dia akan menjadi rata. Tapi kan itu mudah mengatakan, tidak kalau kita sekarang mungkin lakukan sudah nggak seperti itu lagi. Tapi setidaknya teknik itu mungkin 1-2 minggu saya lakukan itu, saya akan bisa kembali. Artinya tugas saya bukan melas dua benda, tapi melas manusia dengan Tuhan. Bagaimana supaya tetap tinggal dalam kasih-Nya, dalam kemurahan Tuhan.
Puji nama Tuhan. Jadi saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita berada terus di jalan tol. Tapi yang saya tahu, yang saya nikmati bersama dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam situasi apapun. Di tanah bergelombang, Tuhan ada. Di majang persoalan, Tuhan ada. Akan menyertai kita. Di tanah yang berlobang-lobang, Tuhan ada. Untuk bisa kita melewati di tengah-tengah penderitaan, Tuhan ada. Jadi yang mau saya katakan adalah, mari supaya kita tetap jalan lurus, tapi bukan dengan kekuatan kita. Jalan lurus hanya bisa kita tempuh bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan hal-hal praktis yang mungkin saya akan katakan secara cepat, lepas ya, singkatannya lepas. Lepaskan pengertian sendiri dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. E-nya, lepas. Eratkan kepercayaanmu kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. P-nya, pimpinan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan kita tidak mengandalkan pimpinan Tuhan. A, amati dan amalkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat apa saja. Ya, amati lalu lakukan firman Tuhan itu. Dan yang kelima, S, lepas ya. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kerjakan bagian kita, biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian Tuhan adalah untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan kita akan terima dari Dia. Itu sebabnya ada yang menabur, ada yang menuai, ya, dikatakan firman Allah, tetapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita tetap berjalan lurus bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa kami sudah menerima berkat Tuhan dan sudah mendengarkan firman Allah. Biarkan kami berjalan lurus bersama dengan Tuhan, supaya kami dapat menikmati segala keindahan daripada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan, luruskan hidupmu. Dan terima kasih Tuhan, dan kami percaya pada firman-Mu. Dan biarkan Engkau menamatkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bisa lurus bukan karena kuat atau kami. Kami bisa jujur, kami bisa benar, kami bisa taat. Itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, firman, Yesus, malaikat Tuhan akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada selalu bersama dengan kami. Malaikatnya mengelilingi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, kami sungguh-sungguh percaya pada firman. Kalau ada Engkau di antaramu yang sakit, Tuhan tolong. Bapa di surga, baik keluarga Andi yang mengalami istri sakit juga Tuhan tolong, atau anaknya, Bapa di surga, ulurkan tangan dalam nama Yesus Kristus. Atau juga Tuhan Bapa di surga, mereka-mereka yang ada di luar sana, Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada mereka, karena Engkau tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu, dan Tuhan mau menyatakan segala kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan terima kasih Bapa di surga, pertolongan-Mu atas mereka, dan bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, Tuhan, Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan arahkan tangan-Mu kepada Tuhan, kita berdoa, lihatlah tangan yang diarahkan kepada bantu mereka, Tuhan tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Pertolongan diterima oleh mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, biar gereja-Mu mampu menyampaikan suara kenabiannya di tengah-tengah dunia yang syarat dengan dosa dan dunia yang bengkok ini Bapa di surga. Orang saat ini bangga korupsi, melakukan yang jahat, bangga flexing dengan harta yang mereka peroleh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bapa di surga, kami mohon bangsa ini ampuni
Terlebih dahulu ampuni gereja, supaya gereja bisa tetap terus menjadi saluran berkat Tuhan. Saluran kami tidak terhambat Tuhan, oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Pemimpin bangsa kami ini diberikan hikmat kepada presiden secara khusus Bapa di surga. Kami tahu dia mulai dari kecil tidak pernah susah Tuhan Bapa di surga. Tetapi kami yakin juga dan percaya bahwa Tuhan telah memilih dia. Kami hanya dapat serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya dia tidak seperti Nebukadnezar di masa sombongnya Bapa di surga, tapi menjadi Nebukadnezar yang merendahkan hati di hadapan Allah semesta alam. Dan Tuhan menuntun dia, menolong dia. Oh Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan terpujilah Engkau para pemimpin bangsa kami ini, dari menteri, para pejabat, dirjen, dan mereka-mereka yang dalam posisi-posisi pemimpin, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Wali kota, bupati, dan juga gubernur, juga Tuhan memberkati. Dari daerah sampai, dari pusat sampai ke daerah, Tuhan memberkati. Indonesia tetap kami yakini akan mengalami transformasi yang sejati Bapa di surga. Sehingga Indonesia ini Bapa di surga, kami adalah pembayar pajak tertinggi di dunia Tuhan. Dan sementara kami harus bayar pajak mobil itu 44 jutaan. Sementara di negara tetangga kami hanya 500 ribu. Apa yang tersalah di bangsa kami ini? Belum lagi pajak rumah, belum lagi pajak macam-macam makanan. Dan Tuhan Yesus, 82,5% bangsa ini digerakkan oleh pajak masyarakat sendiri. Kami kaya, kami punya tambang, kami punya bauksit, punya kami nikel, punya emas, punya hasil perkebunan, dan lain sebagainya. Terlalu banyak batu bara yang sebenarnya bisa mensejahterakan kami. Tapi mengapa hanya jatuh di tangan segelintir manusia? Karena negara ini tidak berpihak kepada masyarakatnya. Dan itu sebabnya kami berdoa, supaya presiden kami ke depan adalah orang-orang yang berpihak kepada masyarakat, seperti yang dilakukan Putin ataupun yang dilakukan Xi dalam melakukan terobosan ekonomi di bangsanya. Dan pada akhirnya negara ini menjadi negara yang kuat, negara yang sangat luar biasa, negara yang diperhitungkan oleh negara adik kuasa saat ini. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan tolong kami tidak hanya berkutat soal-soal agama Bapak di surga. Soal agama adalah hak-hak pribadi yang harus terus kami jaga, tapi kami dengan iman itu kami akan mengejawantakan hal-hal yang baik di bangsa kami ini. Bukan mengkapir-kapirkan orang, bukan menyala-nyalakan orang, bukan menganggap kami lebih kudus, lebih benar, lebih hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan tolong kami, dan diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote, dan gubernur kami dan wakil gubernur kami juga Bapak Iqbal dan Ibu Gubernur, Tuhan menolong sehingga semuanya berjalan. Dan Bapak Wali Kota kami juga Pak Mohan dan Abu Rahman, Tuhan memberkati sebagai wakilnya, Tuhan berkati semua mereka. Dan camat, lurah, RT, RW semuanya diberkati. Damai Tuhan tinggal bersama dengan kami. Mereka-mereka yang melakukan kejahatan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Mereka yang melakukan penipuan bertobat dalam nama Yesus. Mereka yang minum mabuk, narkoba bertobat dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kota kami ini Tuhan adalah kota yang diberkati Tuhan. Jauh dari segala perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan jahat. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.